Nah, kalau sesuai dengan jadwal yang kami berikan kepada Bapak Mulia Siregar, beliau sekarang setiap Kamis itu rapat komisaris di Bank Syariah Indonesia, tapi beliau berusaha untuk mengambil celah waktu ya untuk hadir di forum ini dan sejak kemarin sudah memberikan materinya. Nah, Bapak Mulia Siregar, saya kira sudah hadir, Pak. Bapak Mulia Siregar. Ya, Ya, alhamdulillah hadir. alhamdulillah, terima kasih Pak. Kalau begitu, presentasi pertama atau perbincangan pertama kami persilakan kepada Bapak untuk waktu paling lama, mohon maaf ini hanya sekitar 10 menit. Kepada Bapak Dr. Mulia Siregar yang sama-sama sudah kita ketahui ya, sampai pembuat posternya itu melihat di internet, Bapak itu sebagai masih Kepala Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia ya, jauh sebelum OJK tahun 2012. Nah, kepada Bapak Mulia Siregar yang juga sekarang di LPPI ya Pak. Nah, kita persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Agustianto atas undangannya kepada kami. Alhamdulillah kita bisa bertemu, apalagi dengan rekan-rekan yang 13 lagi adalah rekan-rekan lama di tahun-tahun 1999, 2000. Kita sama-sama mencoba membangun ekonomi dan perbankan syariah. Nggak terasa sudah 20 tahun, dan tapi nyatanya share perbankan syariah dari sisi perbankan syariah hanya sekitar sampai dengan sekarang hampir 7%. Kemudian keuangan syariah itu mungkin sekarang 9% ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya sharing karena tadi diminta sama Mbak Niza agar menyampaikan data-data juga. Maka saya coba sharing karena saya mendapat topik masa depan perbankan syariah Indonesia. Sebelumnya saya menyampaikan taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga ibadah-ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, di next slide saya akan mencoba bercerita mengenai masa depan perbankan syariah. Namun kita lihat dulu perekonomian di Indonesia ini nampaknya memang dalam keadaan yang cukup kondusif dan juga kinerja perbankan syariah masih cukup baik dan risikonya terjaga. Kita lihat pertumbuhan ekonomi minus di tahun 2021 ini, dan tapi diproyeksikan akhir tahun sekitar 4%. Kemudian nilai tukar juga alhamdulillah Bank Indonesia bisa menjaganya dengan baik di sekitar 14 ribuan dan inflasi juga dapat terjaga dengan baik. Alhamdulillah, dan BI 7-day repo rate juga mencapai angka yang terendah di 3,75% selama beberapa bulan ini. Alhamdulillah. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi perbankan umum nasional dan perbankan syariah, maka kita bisa melihat bahwasanya ya, kami bisa melihat bahwasanya terlihat bahwasanya dari sisi FDR dan LDR itu hampir berimbang lah antara perbankan syariah dengan perbankan umum nasional. Sekitar 83%, sementara perbankan umum nasional 82,5%. Jadi artinya it's okay. Proses intermediary berjalan dengan baik. Namun kalau dilihat pertumbuhan kredit untuk perbankan umum terlihat di tahun 2020 minus 2,31%. Tahun 2020 yang memang cobaan sangat berat, perbankan syariah masih bisa tumbuh 8,08%. Sampai dengan Januari 2021, perbankan umum masih minus 1,84%, perbankan syariah sudah di 8,17%. Ini alhamdulillah berkah bagi kita semua. Kemudian dari sisi DPK, ini boleh dibilang hampir sama, artinya pertumbuhannya sekitar 10,44 untuk bank umum, sementara bank syariah sekitar 11,88%. Ini menggambarkan bahwasanya dalam keadaan kondisi yang sedemikian rupa, perbankan syariah masih mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dari sisi NPL ataupun NPF, kita bisa lihat bahwasanya
sama-sama di sekitaran 3%-an. Kalau di bank konvensional 3,25%, di bank syariah 3,28%. Dan kalau kita lihat market share aset perbankan syariah sampai sekarang masih 6,55%. Dari Jadi mutu saya udah valid itu Pak. Soalnya kalau misalnya ini udah mulai baik ya di bawah. baik, saya lanjutkan. Saat ini market share sekitar 6,55%. Saya memang khusus membahas hanya perbankan syariah karena topik yang diminta mengenai perbankan syariah. Lanjut, di next slide kita bisa lihat bahwasanya di sini market share perbankan syariah yang dilihat dari aset maupun dari DPK. Dari DPK itu sekitar 7,08%, kemudian dari pembiayaan sekitar 7,13%, dan dari tabungan 7,44%. Nah, yang terakhir saya ingin membahas sedikit mengenai kasa ya. Kasa ini current account dan saving account, jadi giro dan saving account. Ini merupakan sumber dana murah bagi perbankan syariah. Nah, kalau kita lihat sumber dana murah perbankan umum itu terlihat di kisaran antara 52% sampai 57%. Tapi perbankan syariah di kisaran 37,75% sampai dengan 48%. 48,44 di tahun 2020. Dan saat ini Januari 47,01%. Jadi kita bisa lihat bahwasanya perbankan syariah ini beroperasi dengan dana mahal, ya, tergantung sekali pada deposito. Sementara perbankan konvensional sudah mampu beroperasi dengan dana murah karena kasanya melebihi 50%. Nah, ini adalah satu tantangan yang cukup berat bagi perbankan syariah. Karena kalau masih juga bertumpu pada dana mahal, maka pricing-nya sulit untuk kompetitif. Itulah yang sering banyak diprotes oleh masyarakat karena bank syariah katanya pricing-nya tidak kompetitif, tidak bersaing. Karena ya, konsekuensi dari penghimpunan dananya berasal dari dana yang mahal, maka penyaluran dananya juga akan menjadi mahal. Lanjut. Nah, ada 5 tantangan masa depan perbankan syariah yang kami lihat. Yang pertama tentunya kita harus siap melayani milenial. Ini generasi yang menjadi pasar potensial bagi perbankan syariah karena penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z, ya. Jadi ini yang harus menjadi pertimbangan kita untuk beroperasi. Kemudian perbankan syariah tentunya harus mampu melayani kebutuhan generasi milenial anytime, anywhere, ya. Yang kedua adalah kalau kita baca-baca literatur-literatur di luar negeri sekarang ini, banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, perbankan syariah harus siap untuk bisa membiayai proyek-proyek infrastruktur. Ini tidak bisa ditawar lagi, karena ini negara kita juga, pemerintah kita juga sedang giat membangun infrastruktur. Tidak boleh berlama-lama, segera harus bisa punya kemampuan, harus punya SDM yang paham bagaimana membiayai infrastruktur. Di luar negeri, semua perbankan syariah sudah mulai melakukan pembiayaan infrastruktur. Dan kami di BSI sudah mulai melakukan pembiayaan infrastruktur itu dengan bekerja sama dengan induk kami. Kami dibagi, kalau ada proyek 1 triliun, dikasih 200 miliar untuk kita, dan sambil kawan-kawan di BSI belajar kepada induk bagaimana membiayai proyek infrastruktur. Sehingga pada suatu saat nanti kita mampu Bank Syariah melakukan pembiayaan infrastruktur secara mandiri. Dan ini perlu dilakukan karena APBN tidak cukup untuk membiayai itu semua, jadi harus ada financing gap yang harus ditutup oleh teman-teman perbankan. Nah, khususnya kami menghimbau perbankan syariah harus siap dalam mendukung pemerintah dengan mempersiapkan sumber daya manusia untuk bisa melakukan pembiayaan infrastruktur. Memahami bagaimana proses pembiayaan infrastruktur tersebut. Yang ketiga, di luar negeri juga sekarang, apalagi setelah pandemi ini, dana-dana wakaf itu sangat mengalir dengan deras, dan tentunya perbankan syariah harus mampu membantu nazir dalam penghimpunan dana wakaf dan bagaimana memanfaatkannya. Ini yang penting.
Jadi saya rasa sejak dulu kami bersama-sama Pak Mustafa Edwin dan almarhumah Ibu eh, saya lupa jadi namanya, eh, itu bersama-sama membangun BWI pada waktu itu. Dan saya rasa disinilah sekarang perbankan syariah harus mampu bekerja sama dengan Nazir dalam memutar dana-dana wakaf ini untuk memperoleh nilai tambah sehingga dapat disalurkan kepada mauquf alaih. Ini juga di luar negeri sedang berkembang, dana-dana wakaf ini. Jadi kita harus siap untuk bisa membantu nazir-nazir yang ada. Yang keempat adalah menaikkan kelas UMKM. Kita tidak hanya sekedar bisa memenuhi persyaratan peraturan Bank Indonesia bahwasanya portfolio perbankan harus 20% UMKM. Kalau itu mah mungkin insya Allah semuanya bisa mencapainya. Tapi bagaimana UMKM itu bisa naik kelas? Artinya dari yang nerima kur, kemudian naik ke small, small ke medium, medium terus. Itu yang lebih penting. Bagaimana terjadi kenaikan kelas daripada khususnya umat kita ya. Jadi ini yang penting. Tidak hanya sekedar menyalurkan UMKM and then the rest is up to you. Enggak. Bagaimana bisa naik kelas? Itu yang penting. Sehingga kita punya pengusaha-pengusaha muslim yang cukup mumpuni untuk perekonomian Indonesia ini. Ini yang penting, bagaimana menaikkan kelas UMKM tersebut. Yang kelima tantangannya adalah kita lihat bahwa tadi saya katakan bagaimana dana murah di perbankan syariah masih di bawah 50%. Lebih besar dana mahalnya, yaitu tergantung deposito. Maka perbankan syariah harus mampu meningkatkan dana murah melalui peningkatan tabungan wadiah dengan pendekatan yang baik kepada hijrah community dan layanan digital 24 hours a day and 7 days a week. Karena tanpa dana murah perbankan syariah akan kesulitan untuk bersaing dengan perbankan konvensional. Nah, disinilah keunggulan perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional. Perbankan konvensional tidak punya yang namanya rekening wadiah, tapi syariah punya. Dia bisa dalam bentuk giro wadiah, dia bisa dalam bentuk tabungan wadiah. Maka dari itu, kami di BSI sudah mencobanya dengan pendekatan spiritual, sosial, dan financial. Kita bisa menghimpun dana murah dari wadiah. Dan kalau kita lihat dana murah yang terhimpun di Bank Syariah Indonesia itu cukup besar. Dari kasa 57,76% yang sudah dicapai oleh Bank Syariah Indonesia, jadi kasanya atau dana murahnya BSI itu sudah di atas 50%. Ya, dana mahalnya di bawah 50%. Nah, sebagian besar 33,41% itu adalah tabungan wadiah. Kenapa bisa tabungan wadiah? Karena di saat ini masyarakat kita banyak yang melakukan hijrah atau dikenal sebagai hijrah community. Mereka ini ingin menanamkan dananya di tabungan wadiah ataupun di giro wadiah dan tidak meminta return, Nah, oleh karena itu ini merupakan sumber dana murah. Yang penting bagi hijrah community adalah anytime I will make a transaction, anywhere, saya bisa lakukan dengan cepat. Nah, ini kuncinya adalah digital banking. Jadi mereka ada di luar negeri, mereka ada di Papua ataupun di mana, dia bisa melakukan transfer dan transaksi kapanpun juga. Inilah yang harus kita persiapkan, yang harus kita manfaatkan di perbankan syariah untuk menggerakkan tabungan wadiah ini. Karena dengan tabungan wadiah itu dana murah dan bisa digunakan, diputarkan untuk menyalurkan tadi yang saya katakan menaikkan kelas UMKM. Ini barangkali tantangan-tantangan ke depan. Lalu bagaimana untuk mengatasi ini semua? Menjawab tantangan ini. Lanjut. Nah, ada 3 hal yang harus dipersiapkan perbankan syariah. Pada malam 27 Ramadan kemarin, kami merenung bersama-sama Ustadz Ari Ginanjar. Ya, nah Ustadz Ari bercerita panjang lebar mengenai pentingnya 3 hal ini bagi Bank Syariah Indonesia. Dia mengatakan begitu bagi Bank Syariah Indonesia. Tapi menurut kami,
Ini juga penting bagi perbankan syariah. Oleh karena itu, izin Pak Ari Ginanjar, kami share ini pemikiran yang kita diskusikan pada malam 27 Ramadan kemarin. Yang pertama menurut Pak Ari Ginanjar adalah harus melakukan purify the core competence, yaitu peningkatan kompetensi insan perbankan syariah harus dilakukan secara berkala dan konsisten, agar perbankan syariah dapat mempunyai modal yang cukup dalam menjawab kebutuhan dan harapan seluruh stakeholder. Jadi tanpa kompetensi yang tinggi, jangan harap bank syariah menjadi pilihan. Ini yang penting. Yang kedua adalah strengthen the mentality. Insan perbankan syariah harus memiliki mental yang kuat dalam menghadapi segala macam perubahan. Kita tahu ada VUCA, ya, anytime, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity itu bisa menyerang perbankan syariah. Dan kalau tidak punya kekuatan mental yang cukup, kita tumbang. Jadi ini penting bagi perbankan syariah. Perubahan dan penguatan mentalitas mutlak diperlukan dalam menjawab tantangan perbankan syariah di masa depan. Otherwise, kita akan jadi loser. Oleh karena itu, kekuatan mental ini harus kita kuatkan dengan kekuatan iman dan takwa kita kepada Yang Maha Kuasa. Terakhir adalah unleash the power. Kita harus mengeluarkan power kita yang sesungguhnya, optimal dalam mengeluarkan potensi terbaik sehingga perbankan syariah dapat berkontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional, terhadap ummah, terhadap UMKM, dan juga bila perlu kita go global. Kemudian, perbankan syariah wajib untuk bisa unleash the power ini fokus pada dua hal, yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya insani dan kehandalan teknologi yang terus siap untuk jadi leader perubahan. Saya waktu kemarin di BSI ada halal bihalal, saya sampaikan kita harus menjadi leader dari perubahan, bukan follower. Karena sudah waktunya bank syariah itu harus jadi leader perubahan. Kalau tetap menjadi follower, ya akan terus jadi follower. This is the time that we have to lead the change. We have to lead the change. Tidak bisa lagi jadi follower. Perbankan syariah harus jadi leader dari perubahan. Maka kita akan mampu unleash the power yang kita punya. Itu kira-kira 3 hal yang harus disiapkan. Kemudian masukkan kepada lembaga-lembaga yang ada. Kami persilakan di slide selanjutnya. Yang pertama kepada Kenex, Pak Vence dan kawan-kawan. Pertama, penciptaan lingkungan yang kondusif, ekosistem halal agar masyarakat semakin tertarik pada keuangan syariah, public driven. Yang kedua, saya hanya sekedar mengingatkan Pak Vence, Sultan Emir, Bapak-Bapak di Kenex, bahwasanya agar Kenex tetap menjadi dirijen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, bukan sebagai regulator. Saya remind aja, karena kalau sampai jadi regulator nanti konflik overlap dengan OJK, BI, Kementerian Keuangan. Tetaplah menjadi dirijen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kenapa? Karena dirijen itu adalah melihat di mana obstacle yang ada dari berbagai lembaga yang mendukung pengembangan syariah dari regulator. Nanti tinggal lihat, laporkan kepada ketua dalam hal ini Pak Jokowi. Di sini obstacle-nya di BI. Oke, BI coba mudahkan regulasinya. Di OJK. Jadi dirijen, bukan regulator. Just reminder Pak Vence dan kawan-kawan. Kemudian dari Bank Indonesia, kami memberi masukan mendorong pertumbuhan dan agility perbankan syariah untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat melalui regulasi yang up to date. Saya rasa sudah banyak yang dilakukan BI. Bersama-sama OJK menyusun peraturan yang memberikan ruang eksperimen atau sandbox untuk mengembangkan produk-produk perbankan syariah yang berbasiskan sektor real. Yang ketiga, menginisiasi acuan JIBOR dan 7 days repo rate berbasiskan syariah agar dapat menjadi acuan yang syar'i untuk perbankan syariah. Yang untuk OJK kami memberikan masukan dukungan agar menghasilkan peraturan-peraturan yang dan inisiatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya regulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan digital banking. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu di OJK. Kita diminta sektor perbankan untuk melayani secara efisien dengan menggunakan digital banking. Maka regulasinya juga harus tentunya disesuaikan dengan digital banking. Karena kami melihat masih ada regulasi, misalnya saja, yang dapat melakukan
digital branch atau digital banking itu hanya bank buku 2 ke atas. Sementara bank buku 1 tidak boleh. Ini nggak konsisten. Sementara kita lihat bahwasanya fintech itu dengan modal 15 miliar, 2 miliar, itu sudah bisa beroperasi secara digital. Sedangkan buku 1 itu modalnya bisa sampai 1 triliun. Atau katakanlah 500 miliar. Tapi kan jauh lebih besar daripada fintech yang hanya 2, 3 miliar atau 15 miliar. Tapi dia boleh digital. Ini nggak fair. Jadi saya mengingatkan kepada bapak-bapak di OJK dan ibu-ibu, tolong regulasi-regulasi yang lama itu dilihat kembali agar sesuai dengan zamannya, yaitu perubahan IT dan digital banking. Kemudian meningkatkan porsi pembinaan dalam aktivitas pengawasan untuk memaksimalkan pertumbuhan bank syariah. Bersama-sama dengan BI, tadi seperti saya katakan, menyusun peraturan yang memberikan ruang eksperimen. Yang keempat, membantu sosialisasi peningkatan literasi keuangan syariah di level nasional. Ini sudah dilakukan OJK dengan baik dan kami berharap dapat terus secara konsisten dilakukan. Dan yang kelima, membantu percepatan pengembangan SDM di sektor keuangan syariah, misalnya dengan adanya kewajiban sertifikasi keuangan syariah. Terakhir, kami memberikan masukan juga kepada MES dan IAEI, Kementerian Keuangan dulu. Kementerian Keuangan tentunya mengajak melibatkan perbankan syariah dalam pendanaan proyek strategis nasional melalui instrumen keuangan syariah yang aman dan kompetitif, dan ini sudah dimulai, dan khususnya rekening-rekening gaji ASN sudah banyak yang ditempatkan di bank syariah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Menteri. Kemudian menggunakan produk-produk syariah dalam mendiversifikasi sumber pembiayaan negara. Yang ketiga, memberikan insentif pajak. Nah, ini yang penting barangkali, Bu Menteri, mudah-mudahan dapat disampaikan untuk produk-produk syariah agar dapat kompetitif dengan produk keuangan bank konvensional. Memfasilitasi kemitraan dan stakeholder ekonomi dan keuangan syariah internasional. Kepada Kementerian BUMN, kami berharap dapat memfasilitasi atau mendorong sinergi antara perbankan syariah dengan BUMN-BUMN yang sehat, agar bank syariah menjadi preferensi dalam pengelolaan keuangan perusahaan BUMN tersebut. Bisa dalam bentuk pembiayaan, bisa dalam bentuk cash management. Kemudian mendorong digunakannya instrumen keuangan syariah sebagai salah satu instrumen wajib dalam portfolio keuangan BUMN. Yang ketiga, mendorong bank syariah ataupun anak usaha BUMN untuk naik kelas menjadi buku 4 maupun membentuk bank syariah BUMN. Nah, ini barangkali masukan-masukan kami kepada kedua kementerian tersebut. Dan terakhir kepada MES dan IAI tentunya memperbanyak kerjasama dan kolaborasi dalam lembaga terkait tentang pengelolaan dana haji, wakaf, pelatihan, dan riset perbankan syariah, dan juga penerbitan fatwa dan regulasi yang dibutuhkan pelaku perbankan syariah. Dan terakhir, saya agak lupa ini, nggak masuk. Mungkin kepada bapak-bapak dan ibu di DSN, mari kita lihat lagi fatwa-fatwa yang ada. Apakah masih cocok dengan zaman sekarang ini? Fatwa-fatwa ini mungkin perlu dilihat lagi. Mungkin ada yang perlu disesuaikan dengan zaman kini. Itu barangkali masukan dari kami, Pak Agustianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mulya Sregar yang telah memaparkan pandangannya yang sangat luar biasa dan masukan-masukan yang konstruktif ya untuk berbagai macam lembaga strategis dalam pengembangan ekonomi syariah. Sampai terlewat waktu tadi hampir 3 menit ya, saya tidak berani. Mohon maaf. Tapi semua yang Bapak paparkan itu sangat luar biasa, itu yang diinginkan oleh para tokoh-tokoh dan para pegiat ekonomi syariah.